Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melifan. Saya siswi dari SMK Negeri 1 Labuan. Di kesempatan kali ini, saya akan mementaskan sebuah naskah monolog Oa-Oa, karya dan sutradara Dili Suwarno. Produksi SMK Negeri 1 Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tanpa panjang kali lebar, selamat menyaksikan. Sejarah terbentuknya lembah di tanah Kaili. Konon dalam sebuah hikayat nenek moyang kita menceritakan bagaimana terbentuknya lembah ini. Suatu hari, ada seorang pelaut dari negeri selatan bernama Saweri Gading. Ia berlabuh ke kerajaan Banawa, bagian barat dari negeri kita. Dari negeri Banawa ia mendapatkan informasi bahwa ada sebuah kerajaan di bagian tanah Sigi yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Ngilinayo. Atas informasi yang didapatkan oleh Saweri Gading, Ratu Ngilinayo adalah seorang ratu yang berparas cantik dan memiliki kepribadian yang sangat bijaksana dalam memimpin sebuah kerajaan. Oleh karena itu, negeri yang dipimpin oleh Ratu Ngilinayo selalu aman dan damai. Atas informasi yang diperoleh Saweri Gading, ia pun merasa penasaran dengan Ratu Ngilinayo. Ia pun segera mengajak rombongannya untuk berlabuh ke negeri Sigi yang dipimpin oleh Ratu Ngilinayo. Ketika Saweri Gading sampai di lembah Sigi, ia pun bergegas menuju ke kerajaan Sigi yang dipimpin oleh Ratu Ngilinayo. Pada saat Saweri Gading bertemu dengan Ratu Ngilinayo, terpukaulah Saweri Gading melihat kecantikan Ratu Ngilinayo. Kemudian Ratu Ngilinayo bertanya kepada Saweri Gading, "Wahai raja dari negeri selatan, hendak niatan apa raja datang ke negeri kami?" Kemudian Saweri Gading menjawab pertanyaan Ratu Ngilinayo. "Wahai ratu yang arif dan bijaksana, saya bersama rombongan datang kemari, hendak menjalin silaturahmi dengan negeri yang ratu pimpin." Kemudian Ratu Ngilinayo kembali menjawab, "Baiklah,
Kalau memang itu niatan dari Baginda Raja, maka kami menerima niatan tersebut dengan tangan terbuka. Kemudian Ratu Ngilinayo memerintahkan rakyatnya untuk menyambut kedatangan Saweri Gading bersama rombongannya. Ketika malam tiba, Saweri Gading merasakan gundah gulana di dalam hatinya. Sebab niatan untuk menyambung silaturahmi berganti dengan niatan untuk mempersunting Ratu Ngilinayo. Ketika fajar sudah tiba, Saweri Gading pun menemui Ratu Ngilinayo. Wahai ratu yang cantik dan berhati arif dan bijaksana, bolehkah hamba mengutarakan sesuatu? Ucap Saweri Gading di hadapan Ratu Ngilinayo. Ungkapkanlah. Jawab Ratu Ngilinayo, yang sebenarnya niatan dari Saweri Gading sudah ditebak olehnya. Wahai Ratu Ngilinayo, sudikah engkau menjadi istriku? Jawab Saweri Gading di hadapan Ratu Ngilinayo yang hendak ingin mempersunting Ratu Ngilinayo. Ratu Ngilinayo yang cantik dan berhati arif sebenarnya hendak menolak lamaran Saweri Gading. Akan tetapi Ratu Ngilinayo tetap menjaga perasaan Saweri Gading agar tidak sakit hati. Kemudian Ratu Ngilinayo memberikan syarat kepada Saweri Gading. Syarat tersebut adalah apabila ayam jantan milik Saweri Gading dapat mengalahkan ayam jantan milik Ratu Ngilinayo, maka lamaran Saweri Gading akan diterima. Akan tetapi apabila ayam jantan Saweri Gading yang kalah, maka lamaran tersebut akan dibatalkan. Mendengar syarat tersebut, Saweri Gading pun menyetujui syarat itu. Sebab ayam jantan miliknya tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan di dalam pertarungan. Kemudian Ratu Ngilinayo memerintahkan rakyatnya untuk mempersiapkan arena pertarungan. Di saat semua orang sibuk mempersiapkan arena pertarungan, di lain tempat ada sebuah kapal milik Saweri Gading. Di dalam kapal itu ada seekor anjing yang bernama Labolong. Labolong sedang merasakan lapar karena tidak mendapatkan makanan dari Saweri Gading. Sebab Saweri Gading sibuk dengan pertarungan ayam itu. Akhirnya Labolong memutuskan untuk turun dari kapal mencari makanan di tanah Sigi. Kemudian Labolong menemukan sebuah goa. Ia pun merasa penasaran dengan isi goa itu.
Lalu Labolong memutuskan untuk masuk ke dalam gua itu. Betapa kagetnya Labolong melihat seekor belut raksasa yang bernama Lindu. Lindu yang melihat kedatangan Labolong merasa terusik. Kemudian terjadilah perkelahian antara Labolong dan Lindu. Pertarungan antara keduanya mengakibatkan gempa yang amat dahsyat. Hingga terbentuklah sebuah danau yang amat besar, yang kini kita kenal dengan Danau Lindu. Sementara di arena pertandingan, Ratu Ngilinayo, Saweri Gading, dan seluruh rakyat di Tanah Sigi lari kocar kacir mencari tempat perlindungan akibat gempa yang sangat dahsyat. Hasil perkelahian Labolong dan Lindu. Keduanya terus bertarung hingga terbentuklah sebuah aliran sungai yang membagi bagian barat dan timur di Tanah Sigi. Perkelahian Labolong dan Lindu berakhir di pesisir laut Lembah Palu, dan keduanya tak selamat. Akibat perkelahian Labolong dan Lindu, maka terbentuklah sebuah dataran di bibir pegunungan Tanah Sigi yang kini ditempati oleh masyarakat Tokaili maupun masyarakat dari perantauan. Akibat kejadian itu pula, Saweri Gading menyesali niatnya untuk mempersunting Ratu Ngilinayo. Ia sadar bahwa ikatan persaudaraan lebih baik dibanding harus menjalin hubungan sepasang kekasih. Anak-anakku, ceritakanlah kisah ini kepada anak cucu kita, agar anak cucu kita selalu waspada hidup di bumi yang kita cintai ini. Bumi Tadulako. Anak-anakku, tidurlah sekarang. Esok bangun dan terus bangkit untuk memajukan bumi yang kita cintai ini. Bumi Tadulako.